Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan jenis-jenis pesawat sederhana sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Laboratorium IPA di PGSD. Perkenalkan, nama saya Bibit Puji Lestari dengan NIM 24010500019. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Nanti ada 2 teman saya. Jadi di sini kami akan mempraktekkan mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia dengan mengubah arah atau besaran gaya. Pesawat sederhana ini memanfaatkan prinsip sederhana untuk memindahkan benda. Jenis-jenis pesawat sederhana ini ada 4, yaitu ada pengukit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Nah, kelompok 5 ini akan mempraktekkan 3 jenis pesawat sederhana saja, yaitu ada katrol, ada pengukit, dan ada bidang miring. Untuk praktikum yang katrol akan saya praktikkan sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan untuk mempraktekkan pesawat sederhana jenis katrol ini. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya akan mempraktekkan dengan membuat miniatur sumur, yaitu katrolnya ada di timba airnya. Baik, sekarang saya akan memberitahu bahan dan alat yang akan digunakan, yaitu ada 2 stik es krim, ada tusuk sate, ada gelas plastik besar, terus ada kecil. Ini sebenarnya tutup parfum. Kemudian ada benang, kemudian ada kardus yang sudah dipotong menjadi bundar lingkaran. Kemudian ada ini lem tembak sama gunting, terus lemes atau katar. Oke, lanjut ke pembuatannya. Pertama-tama ini nanti dibulatin pakai lem gitu. Sampai tinggi seperti ini. Kemudian kita tumbuk. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melubangi di tengahnya. Pakai jari saja. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan stik es krim ke sini. Bentuknya nanti akan seperti ini. Ini ditempel di dalamnya. Setelah ini kita tempel ini sama benangnya dan kita. Karena ini panjangnya kita potong. Baru kita tempel lagi. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ikat benangnya buat nanti jadi timba dan jadi tali. Ini ikat. Terus yang bisa ini dipotong. Jadi oke, lanjut. Setelah jadi ini kita cutting ke sini. Oke, ini sudah di sumurnya, tinggal kita masukin kubannya. Saya Jadi dari praktikum ini dapat diketahui bahwasannya akan tetap yaitu katrol yang dipasang di suatu tempat sehingga katrol tidak dapat berpindah dan hanya berputar pada porosnya. Seperti yang terjadi pada percobaan ini, apabila tali ditarik maka katrol yang terjadi adalah hanya berputar di porosnya saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian
Pada praktikum katrol tetap ini yang termasuk titik kuasa yaitu pada saat kita menarik tali ini. Nah, kemudian yang termasuk titik tumpu yaitu porosnya. Kemudian yang termasuk titik beban yaitu benda yang ada di dalam bendanya. Kemudian tali yang berjarak antara lengan kita disebut lengan kuasa. Tali yang berjarak dengan benda atau bebannya disebut lengan beban. Kemudian pada katrol tetap ini hanya terdapat satu penahan, sehingga gaya yang diberikan sama dengan beban yang terangkat, yaitu berarti keuntungan mekanik dari penggunaan katrol tetap ini yaitu 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangkatan benda menggunakan katrol jauh lebih mudah dilakukan dibanding pengangkatan benda tanpa katrol. Nah, kita dapat membuktikannya dengan cara ini akan kita berikan. Ini kita coba akan jadi sudah seperti itu. Nah, dalam katrol tetap ini kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti sumur timba, dan ini sumur timbanya dan penggerak bendera. Terima kasih. Perkenalkan, saya Syafira Mira Faiza dengan NIM 24010500006. Di sini saya akan mempraktikkan materi tentang konsep pengungkit untuk memudahkan pemindahan benda. Alat dan bahan yang akan kita gunakan sebagai model, yang pertama ada penggaris, kemudian yang kedua adalah botol krim, kemudian ada penghapus, lalu gunting, tempat jangka, botol plastik bekas, dan perforator atau pelubang kertas. Model pertama yang akan kita buat yaitu pengungkit jenis 1. Langkah pertama adalah letakkan botol krim di permukaan datar sebagai titik tumpu di tengah. Langkah kedua yaitu meletakkan penggaris di atas botol krim sebagai tuas. Dan langkah ketiga adalah meletakkan penghapus di ujung penggaris sebagai beban dan gunting di ujung lain sebagai kuasa. Amati bagaimana tuas jenis 1 dapat mengubah arah gaya dan memberikan keseimbangan. Model yang kedua adalah pengungkit jenis 2. Langkah pertama adalah meletakkan tempat jangka di permukaan datar sebagai titik tumpu. Kemudian meletakkan ujung penggaris di atas tempat jangka sebagai tuas. Kemudian letakkan tabung plastik di antara penggaris sebagai beban dan penghapus di ujung lain sebagai kuasa. Model ketiga adalah tuas jenis ketiga. Pertama, letakkan tempat jangka di permukaan datar sebagai titik tumpu. Kemudian letakkan ujung penggaris di atas tempat jangka sebagai tuas. Lalu letakkan tabung plastik di ujung lain penggaris sebagai beban dan perforator di antara tempat jangka dan tabung plastik sebagai kuasa. Pengungkit jenis ketiga memperlihatkan bahwa posisi kuasa lebih dekat dengan titik tumpu. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa pengungkit jenis pertama dapat mengubah arah benda, memungkinkan untuk mengangkat benda dengan lebih mudah. Contoh dari alat yang menggunakan prinsip ini antara lain adalah jungkat jungkit, tank, dan gunting. Pengungkit jenis 2 adalah pengungkit yang dapat mengurangi usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dan memiliki keuntungan mekanis yang lebih besar karena posisi beban lebih dekat dengan titik tumpu. Dengan lengan beban yang lebih pendek, gaya yang diteruskan oleh tuas menjadi lebih besar. Contoh alat yang memanfaatkan prinsip ini antara lain adalah gerobak, pembuka tutup botol, dan pemotong kertas. Sementara itu, pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang dapat memberikan kontrol dalam penggunaannya. Namun, tenaga yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan pengungkit jenis kedua karena posisi kuasanya lebih dekat dengan titik tumpu. Hal ini terjadi karena lengan kuasa lebih pendek sehingga membutuhkan gaya yang lebih besar untuk dapat mengangkat atau memindahkan beban. Contoh alatnya adalah sekop, sapu, dan alat pancing. Dapat disimpulkan bahwa posisi titik tumpu, beban, dan kuasa berpengaruh pada cara kerja pengungkit. Pengungkit jenis 1 lebih efektif dalam keseimbangan dan perubahan arah gaya. Pengungkit jenis 2 lebih efektif untuk mengurangi atau meminimalkan usaha yang harus diberikan dalam mengangkat atau memindahkan benda. Dan pengungkit jenis 3 lebih efektif dalam memberikan kontrol dan presisi gerakan meskipun usaha yang dibutuhkan lebih besar. Baik, saya di sini akan melakukan praktikum pesawat sederhana dari bidang miring. Bahan yang kita perlukan, kita gunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada 2 buah kardus dengan berbeda ukuran. Yang pertama ukuran kecil 8 cm, lalu yang ukuran besar 28 cm, lalu ada papan ujian, lalu ada tempat skincare bekas, lalu yang terakhir itu ada handphone untuk men-timer berapa waktu yang dibutuhkan untuk benda tersebut sampai ke titik paling atas. Baik, kita mulai percobaan. Yang pertama menggunakan kardus berukuran yang kecil. Letakkan kardus di sebelah sini, lalu seperti ini. Tarik
tempat skincare ini sampai ke titik paling atas. Kalau kita timer berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kita mulai 1, 2, 3. 3 detik 36 second. Lalu yang kardus kedua itu kardus yang besar. Lalu letakkan tempat skincare di paling bawah ujung. Lalu kita timer juga berapa waktu yang ditempuh untuk benda tersebut sampai ke titik paling atas. Mulai 1, 2, 3. Hanya 2 detik 57 second. Dari hasil praktikum pesawat sederhana bidang miring tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bidang miring dapat mempermudah kita dalam memindahkan suatu benda. Semakin pendek bidang miring, maka gaya yang diperlukan semakin sedikit dan usaha yang dilakukan lebih mudah. Tetapi waktu yang diperlukan cenderung lebih lama karena jarak yang ditempuh lebih panjang. Sebaliknya, semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya yang diberikan dan usaha yang diberikan juga lebih besar. Tetapi waktu yang diperlukan lebih sedikit karena jarak yang ditempuh lebih pendek. Terima kasih.